Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandasari dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2316018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pensyukuran, penilaian, dan interpretasi hasil tes. Di mana yang pertama yaitu pengertian skor. Skor adalah angka atau nilai kuantitatif yang diberikan atas jawaban peserta tes berdasarkan fungsi jawaban atau pedoman penskoran tertentu. Skor berfungsi sebagai hasil mentah yang menggambarkan banyaknya jawaban benar atau kualitas jawaban siswa terhadap soal-soal yang diberikan. Dalam teks objektif, skor biasanya diberikan secara otomatis atau jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Sedangkan dalam tes uraian atau esai, skor diberikan berdasarkan rubrik penilaian tertentu yang mencakup kriteria isi, argumentasi, kelengkapan jawaban, dan sebagainya. Selanjutnya ada bobot. Nah, bobot itu adalah ukuran atau nilai relatif dari setiap butir soal dalam tes yang menunjukkan tingkat pentingnya, kesulitan, atau kedalaman kompetensi yang diuji. Bobot digunakan untuk membedakan nilai dari satu soal dengan soal lainnya. Tidak semua soal dalam tes memiliki tingkat kesulitan yang sama. Oleh karena itu, pemberian bobot menjadi penting untuk menilai capaian siswa secara adil dan profesional. Selanjutnya ada penskoran hasil tes, yang dimana penskoran hasil tes ini adalah bentuk objektif dan uraian. Yang pertama ada pengertian penskoran. Penskoran merupakan proses pemberian skor atau nilai kuantitatif terhadap jawaban peserta tes, baik pada tes berbentuk objektif maupun uraian, dengan menggunakan pedoman penskoran tertentu. Tujuan utama penskoran adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, mengenal pencapaian kompetensi peserta didik secara sistematis dan terstandar. Penskoran harus dilakukan secara objektif, adil, dan terukur agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Penskoran pada teks bentuk objektif. Teks objektif adalah teks yang memiliki satu jawaban benar, sehingga penskorannya bersifat otomatis, konsisten, dan relatif bebas dari subjektivitas penilaian. Jadi bentuk-bentuk teks objektif meliputi pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat dengan jawaban pasti. Selanjutnya ada ciri-ciri penskoran teks objektif. Menggunakan kunci jawaban tetap, penskoran tetap dilakukan secara manual atau dengan alat bantu. Misalnya komputer, jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Dan juga tidak dipengaruhi interpretasi subjektif dari penilaian. B. Ada keunggulan penskoran tes objektif pada teks bentuk uraian. Nah, teks uraian atau esai adalah tes yang menuntut siswa menyusun jawaban dalam bentuk narasi, analisis, penalaran, atau pemecahan masalah. Teks ini dinilai berdasarkan kualitas isi dan bentuk jawaban, sehingga proses penskorannya lebih kompleks dan subjektif dibandingkan teks objektif. Adapun ciri-ciri penskoran teks uraian itu adalah yang membutuhkan rubrik penilaian atau pedoman penskoran. Yang kedua, penskoran bisa bersifat holistik atau menilai keseluruhan jawaban atau analitik berdasarkan aspek-aspek tertentu. Diperlukan kesepakatan antar penilai jika dilakukan oleh lebih dari satu orang. Selanjutnya ada keunggulan penskoran teks uraian, yang dimana keunggulan penskoran teks uraian ini yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir, tingkat tinggi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang secara lebih luas. Selanjutnya kekurangan. Jadi proses penskoran memakan waktu, potensi subjektifnya tinggi jika tidak ada rubrik yang jelas. Selanjutnya C adalah penilaian dan interpretasi hasil teks, yang dimana pengertian penilaian. Penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks evaluasi pendidikan, penilaian bertujuan untuk yang pertama itu menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Yang ketiga, menyusun laporan hasil belajar. Dan yang keempat, mengambil keputusan terkait
tindak lanjut pembelajaran. Jadi penilaian ini meliputi beberapa aspek yaitu baik kognitif, pengetahuan ataupun afektif maupun psikomotorik, yaitu mengenai keterampilan. Jadi dalam pelaksanaannya, penilaian ini mencakup 3 bentuk, yaitu penilaian awal atau diagnostik, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Selanjutnya ada pengertian interpretasi hasil tes, yang dimana interpretasi hasil tes ini adalah proses menganalisis dan memberikan makna terhadap skor atau nilai yang diperoleh peserta didik sehingga dapat ditentukan tingkat pencapaian kompetensinya. Jadi interpretasi tidak hanya melihat angka akhir tetapi juga memahami konteks pencapaian dan kualitas pembelajaran yang terjadi. Contohnya, siswa yang memperoleh nilai 70 dari 100 itu bisa diinterpretasikan sebagai cukup baik jika skala interpretasi menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah 70, namun jika nilai rata-rata kelas adalah 85, maka hasil tersebut dapat dianggap di bawah rata-rata 8. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama ada KKM atau standar ketuntasan, yang kedua ada nilai rata-rata kelas, dan yang ketiga distribusi nilai, misalnya normal, miring ke kanan atau ke kiri. Yang selanjutnya pencapaian kompetensi secara individu dan kelompok. Nah, yang ketiga itu ada fungsi penilaian dan interpretasi hasil tes. Jadi penilaian dan interpretasi hasil tes memiliki beberapa fungsi utama, antara lain diagnostik, yaitu mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan belajar siswa. Yang kedua formatif, memberi umpan balik selama proses pembelajaran agar guru dan siswa dapat memperbaiki strategi belajar. Selanjutnya itu sumatif. Sumatif itu menentukan capaian akhir siswa setelah menyelesaikan satu unit tema atau semester. Selanjutnya selektif. Selektif itu adalah membantu dalam proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut atau keperluan beasiswa. Selanjutnya ada prediktif. Prediktif itu adalah memperkirakan kemampuan siswa dalam menghadapi pembelajaran ke depan. Nah, yang keempat itu ada prinsip-prinsip penilaian dan interpretasi yang baik agar penilaian dan interpretasi hasil tes dapat memberikan informasi yang akurat dan bermakna. Maka harus memperhatikan prinsip-prinsip itu. Jadi prinsip-prinsipnya yaitu ada objektivitas. Jadi objektivitas itu adalah hasil tes tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka penilai. Yang kedua ada validitas. Validitas adalah tes benar-benar mengukur kompetensi yang ingin diukur. Selanjutnya reliabilitas itu hasil tes konsisten meskipun dilakukan dalam waktu atau kondisi berbeda. Selanjutnya ada relevansi. Tes sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Transparansi yaitu kriteria penilaian diketahui oleh peserta didik sejak awal. Teknik interpretasi hasil tes itu ada beberapa teknik yang umum digunakan untuk menginterpretasi hasil tes itu, antara lain yang pertama skala konversi nilai, misal 0 sampai 100 atau huruf A sampai E, atau predikat sangat baik atau kurang. Selanjutnya analisis persentil dan ranking. Yang selanjutnya penggunaan standar, deviasi, dan rata-rata dalam nilai distribusi skor. Pengelompokan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang penskoran, penilaian, dan interpretasi hasil tes. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.